Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahwanda dari Manajemen Sore. Saya akan menyampaikan presentasi saya. Satu, kasus Garuda Indonesia. Garuda Indonesia pada hari ini dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non-pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan yakni akuntan publik atau AV, Kasner Sirumavia Kantor Akuntan Publik atau KAV, Tanu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atau member of BDO Internasional juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 800,85 US dollar ribu atau setara 11 miliar 33 atau asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi 216,5 juta US dollar. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Khairul Tanjung dan Doni Oskaria atau saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi tersendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Bursa Efek Indonesia atau BEI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atau member of BDO Internasional. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atau member of BDO Internasional. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi. 3 Mei 2019, penjelasan Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. 8 Mei 2019, Mahata Aero buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November
2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. 21 Mei 2019, DPR panggil manajemen Garuda Indonesia. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasan, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askara Dana Diputra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on-board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang diteken pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.949.000 US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. 4 Juni 2019, Menteri Keuangan temukan dugaan laporan keuangan Garuda tak sesuai standar. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau member of BDO Internasional. Terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda, KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Adi Yanto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau member of BDO Internasional yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. 18 Juni 2019, BEI tunggu keputusan OJK. BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK, namun BEI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. 28 Juni 2019, akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK, Kementerian Keuangan dari BEI. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikena sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yaitu Akuntan Publik atau AV, Kastner Sirumapea, dan Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero, TBK atau GIAA, dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan memberikan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda 100 juta rupiah. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta rupiah. Selain itu, masing-masing direksi juga diharuskan membayar 100 juta rupiah. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia.
Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta rupiah kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. 2. Kasus Enron. Aksi penipuan lapor keuangan perusahaan demi menarik investor ini pernah sekali mengundang perhatian dunia saat dilakukan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat atau AS. Enron yang kala itu menduduki peringkat ke-7 perusahaan terbesar di Amerika Serikat terbelit skandal penipuan pada para investornya. Melalui laporan keuangan perusahaan yang cerah, Enron sukses mendapatkan guyuran dana segar dari para investor. Tapi sayang, kesuksesan perusahaan energi raksasa itu akhirnya ambruk karena serangkaian penipuan di pihak manajemen. Bukan hanya soal penghasilan, bahkan utang Enron pun tidak diungkapkan di hadapan para investor. Belum berhenti sampai di situ, Enron disebut-sebut mendapatkan dorongan dari Gedung Putih. Maklum, Enron mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mendorong mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush dalam kampanyenya. Pernah jadi salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Enron merupakan perusahaan energi yang didirikan Kenneth Lay, seorang pria kelahiran Missouri, Amerika Serikat, tanpa banyak yang menyadari bagaimana awalnya perusahaan yang berbasis di Houston, Texas itu telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hanya dalam waktu 15 tahun, Enron telah sukses menjadi perusahaan terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut tercatat memperkerjakan 21.000 karyawan di lebih dari 40 negara. Lay bersama dua rekannya berhasil membesarkan Enron hingga bernilai 28 miliar US dollar atau 780,5 triliun rupiah atau kurs 11.301 US dollar. Harga sahamnya naik hingga 90 per lembar US dollar. Karena para investor terus membenamkan modalnya. Skandal Enron mulai terkuak. Lay kehilangan 74 miliar US dollar. Pada November 1997, Enron membeli saham perusahaan energi lain yaitu JD. Setelah itu, Enron menjual sahamnya pada perusahaan yang diciptakan sendiri, Cewco. Pada pengelola Cewco kemudian melalui serangkaian transaksi kompleks yang memungkinkan Enron untuk menyembunyikan utang-utangnya. Pada 20 Februari 2021, majalah internasional Fortune mengungkapkan Enron sebagai perusahaan yang menanggung banyak utang. Saat itu saham Enron anjlok hingga 75,9 US dollar karena para investor mulai menarik uangnya. Terungkap sudah Lay melebih-lebihkan keuntungan di laporan keuangan perusahaan. Dia juga sukses memainkan laporan keuangan hingga utang-utangnya tidak ketahuan. Pada akhir 2021, dalam waktu kurang dari setahun, saham Enron anjlok parah hingga ke level 26 cents US dollar. Akibatnya, Lay tercapat kehilangan dana hingga 76 miliar US dollar dari para investor saat semua penipuannya terkuak. 3. Kasus Krakatau Steel. Isu adanya PHK massal pada Juli lalu di PT Krakatau Steel atau Persero Tbk disebut hoax oleh Direktur Utama Silmi Karim, yang menyatakan yang ada hanyalah restrukturisasi dan pegawai dialihkan ke anak usaha Krakatau Steel. Namun mengapa dan restrukturisasi? Sebab PT Krakatau Steel atau Persero Tbk saat ini tengah melakukan efisiensi demi memangkas kerugian selama lebih dari 5 tahun. Restrukturisasi yang dijalankan meliputi utang bisnis dan organisasi. Restrukturisasi ini bertujuan agar Krakatau Steel lebih efisien dan kompetitif di tengah persaingan industri baja global yang
sangat kompetitif, jelas Silmi. Kinerja Krakatau Steel pada semester 1 2019 masih terpuruk. Tercatat pendapatan perseroan turun sebesar 17,82% menjadi 700,5 juta US dollar dibanding periode yang sama tahun lalu. Mungkin masalah dana diimpor baja yang masih tinggi, belum lagi masalah hutang Krakatau Steel yang notabene besar sekitar 35-40 triliun rupiah. Kasus Krakatau Steel, restruksi besar-besaran.